Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sofia Nur Hasana, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini tanggal 30 November, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk keperluan uji kinerja. Ini adalah kartu pendaftaran saya. Hari ini saya akan mempraktikkan di kelas 3 dengan tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-1. Materi pokok untuk bahasa Indonesia, perubahan wujud benda mencair, untuk matematika, satuan berat, baku dan tidak baku, dan untuk SPDP, aneka, garis, bentuk, dan warna pada karya dekoratif. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, besok jangan diulangi lagi ya nak ya. Sholat itu adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Untuk yang sedang melaksanakan sholat subuh, ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalian sudah menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Coba dilihat kiri kanannya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Depan belakangnya dilihat. Masuk semua? Ya, Bu Sofi absen dulu ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya, Elita. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Mari kita hafalkan visi SDN Bunyai 2 terlebih dahulu ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Visi SDN Bunyai 2, terwujudnya generasi yang berkarakter cerdas dan berbudaya lingkungan. Semangat 1, semangat 2, semangat 3. Beri semangat. Tak gendut, tak gendut, tak gendut. A. Suarakan suara. Semirik KTH. Udah. Kurang keras. Sekali lagi. Semirik KTH. Udah. Berkali-kali. Semirik KTH. Udah. And 1, and 2, and jangan berdino. Asik, asik. Iya. Kamu PPK. Nasionalis. Religius. Mandiri. Gotong royong. Integritas. SDN Bunyai 2. Yo yo cukuju. Iya, sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Baik, anak-anak. Masih ingatkah kamu tentang wujud-wujud benda? Masih. Iya, ada apa saja wujud benda itu? Ada benda gas, benda padat, dan juga benda cair. Siapa yang berani menentukan contohnya yang ada di dalam kelas ini? Ya, Firman?
Mentega benda cair. Mentega benda cair, setuju? Setuju? Setuju. Tiara? Uap adalah benda gas. Uap adalah benda gas. Uap adalah benda gas, setuju? Adakah di sini uap anak-anak di dalam kelas? Tidak ada. Uap ada di mana? Di mana, Dila? Iya, di dapur. 1 poin untuk siapa tadi jawab? Tiara. Kemudian benda cair. Ayo. Es batu benda cair? Nah, sekarang tadi ada yang menyebutkan mentega benda cair dan es batu benda cair. Baik. Ini rupanya anak-anak perlu di-refresh kembali ya materi sebelumnya. Coba kamu sebutkan ciri-ciri benda cair. Apakah dapat dipegang? Tidak. Mentega dapat dipegang? Dapat. Es batu dapat dipegang? Dapat. Berarti mentega dan es batu? Dapat. Iya, benda padam karena dapat dipegang. Ya. Sekarang di dalam kelas ini, Dek, benda gas. Siapa yang berani? Rita? Oksigen, betul sekali yang kita hirup dari tadi ya anak-anak ya. Ya, Tiara? Angin. Angin, ya. Di dalam kelas ini ada oksigen dan juga ada angin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, satuan berat baku dan tidak baku, dan juga aneka garis bentuk dan warna pada karya dekorasi. Diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi bagaimana itu perubahan wujud benda dan juga dapat menentukan ya satuan berat baku dan tidak baku, dan yang terakhir dapat menggambar karya dekoratif dengan memperhatikan aneka garis bentuk dan juga warna. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Kurang keras. Mana semangat tuh? Ini semangat tuh. Mana semangat tuh? Ini semangat tuh. Kita semangat. Semangat. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada pada tayangan PowerPoint. Ada gambar apa saja? Es krim, es batu, Iya, 10 poin untuk kalian semua ya. Ada gambar es krim, es batu, dan es batu yang berada di atas tangan. Pernahkah kalian melihat es krim yang mencair? Pernah. Pernah di saat apa? Tidak dimakan-makan. Tidak dimakan-makan, ya. Tidak. Iya, dan ditaruh di atas meja. Oh iya, es krim yang kalian taruh di atas meja tidak cepat-cepat dimakan, lama-kelamaan akan mencair, berubah menjadi air. Iya atau tidak? Ya. Kemudian, bagaimana jika kalian meletakkan es batu di luar? Akan mencair. Iya, lama-kelamaan akan berubah menjadi air. Kalau memegang coklat, apakah akan meleleh juga? Ya. Kenapa kalian bisa mengatakan itu? Dari mana tahunya coklat meleleh? Iya, buktinya jika kita memegang coklat, lama-kelamaan tangan kita akan kotor oleh coklatnya. Nah, itu menandakan coklat yang kita pegang sudah meleleh, sudah mengalami meleleh. Kenapa demikian? Iya betul Ita, 1 poin untuk Ita karena terkena panas tangan kita. Ya, itu buktinya tanganmu kotor, ya, kotor oleh coklat itu menandakan coklatnya sudah meleleh. Lelehannya nempel di tangan. Kenapa kok bisa meleleh? Karena terkena suhu tangan kita. Nah, coklat meleleh karena terkena panas tangan kita. Sekarang siapa yang berani membaca tentang wacana atau bacaan yang ditayangkan pada PowerPoint? Firman. Perubahan wujud benda yang melibatkan ke cair disebut
Suaranya Firman terdengar? Kurang keras ya. Ayo yang lain siapa? Ya, Aul. Peristiwa mencair memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Suaranya Aul terdengar? Iya, 1 poin untuk Aul dan juga 1 poin untuk Firman. Kemudian yang terakhir? Siapa ya? Kalista. Benda yang telah mencair itu sepenuhnya disebut dengan benda cair. Iya, 10 poin untuk Kalista. Benar sekali, perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair itu disebut mencair. Seperti tadi di awal, Kalista mengatakan es batu adalah benda cair. Ternyata es batu dapat dipegang, berarti es batu benda padat. Tapi lama-kelamaan jika es batu diletakkan di luar atau di meja akan mencair. Ketika sudah mencair, es batu menjadi air. Nah, air itu adalah benda cair. Iya, betul Ciara, air adalah benda cair. Kemudian, peristiwa mencair itu memerlukan energi panas dengan suhu yang tinggi. Ya, itulah mengapa jika kamu membuka kulkas, udaranya dingin. Ya apa tidak? Iya. Berarti suhunya dingin. Es batunya mencair apa tidak di dalam kulkas? Tidak. Karena suhunya dingin. Tapi ketika kamu letakkan keluar, diambil kulkas, diambil kulkasnya, diambil es batunya, kemudian kamu letakkan di atas meja, ya, apalagi di dekat jendela yang terkena sinar matahari, suhunya panas. Lama kelamaan es batunya akan mencair. Ya, iya ya? Ya betul. Nah, benda yang telah mencair itu sepenuhnya disebut dengan benda cair. Berarti bukan benda padat lagi namanya, ya. Sudah berubah wujud menjadi benda cair. Sejauh ini paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, baik, kita lanjut. Pernahkah kalian melihat proses mencair lainnya selain yang tadi sudah kita sebutkan? Mentega. Mentega, Coklat. lilin, Coklat. coklat, Gula. gula, Lilin. lilin, es batu, es krim. Nah, itu dia. Siapa yang mau membantu Rara menyebutkan? Ayo, benda yang bisa mencair. Tadi ada es batu, ada lilin, ada es krim, ada mentega, ada gula. Ada lagi yang lain? Coklat. Ada coklat, benar sekali Erika. 10 poin untuk Erika. Dan yang sudah menjawab tadi juga Bu Sofi tambahkan 10 poin. Nah, anak-anak, apakah semua benda padat dapat mencair jika dipanaskan? Tidak. Contohnya Kapur. kapur. Contohnya lagi yang lain. Meja. Meja. Meja kalau kita panaskan jadi apa? Tetap. Tidak berubah atau terbakar? Terbakar. Iya, terbakar menjadi abu, bukan menjadi air. Berarti meja tidak dapat mencair. Itu menandakan tidak semua benda padat dapat mencair. Lalu, apakah semua benda padat itu akan mencair pada waktu yang bersamaan? Tidak tahu. Tidak tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira bisa bersamaan nggak ya mencairnya? Nah, untuk memahami ini, kita akan melakukan sebuah percobaan. Ya, percobaan ini akan dilakukan secara berkelompok. Bu Sofi akan membagi kelas menjadi 4 kelompok.
Benda yang kamu masukkan. Kalau sudah diamati langsung dikerjakan. Ada pengamatannya. Tetap. Ya tetap. Ini kain. Satu tiga. Coklat hampir. Baik, kita bahas bersama ya. Untuk tabel hasil pengamatan pada LKPD 1 nomor 1. Ayo, kelompok mana yang berani? Ya, kelompok 2. Nama bendanya apa, Nak? Es batu. Hasil pengamatannya bagaimana? Mencair. Bagaimana kelompok lain setuju? Ya, kemudian yang nomor 2. Ya, kelompok 3. Apa? Oh, mentega. Mentega. Untuk kelompok 3 menjawab apa, Nak? Meleleh sebagian. Bagaimana dengan kelompok lain? Setuju? Iya, setuju meleleh sebagian. Selanjutnya, untuk benda yang nomor 3. Siapa yang berani? Ya, kelompok 1. Kapur. Hasil pengamatan dari kelompok 1 untuk kapur tidak mencair atau tidak meleleh. Setuju kelompok lain? Setuju. Kapurnya tetap bentuknya ya, tidak meleleh sama sekali. Ya, sama kelompok lain? Sama. Sekarang yang terakhir untuk campuran kelompok 4 ya. Hasil pengamatannya? Mencair atau meleleh sebagian. Setuju? Setuju. Ya. Coba kamu lihat coklatnya. Nah, dinding-dinding gelasnya kalau sudah kotor ya atau ada coklatnya berarti sudah mulai meleleh. Untuk hasil kesimpulan. Ya, kelompok siapa hasil kesimpulan? Ya, kelompok 2. Tidak semua benda padat dapat mencair. Setuju? Setuju. Ya, setuju semua. Kemudian ada lagi kesimpulan yang lain? Ya, kelompok 3. Tidak semua benda padat bisa mencair. Setuju? Setuju. Sama dengan pendapatnya kelompok 2. Selanjutnya? Ya, siapa? Kelompok 4. Tidak semua benda padat dapat mencair. Setuju dengan kelompok 4? Tidak semua benda padat dapat mencair. Tapi tidak semua benda padat mencair. Setuju dengan kelompok 4? Setuju. Ya, silakan kelompok 1. Iya. Tidak semua benda padat mencair bersamaan. Setuju? Iya. Beda-beda waktunya ya, Nak ya. Coba kamu perhatikan. Es batu sudah menjadi air sepenuhnya. Berarti es batu mencair paling cepat. Iya apa tidak? Iya. Ya, setuju. Kemudian margarin hanya mencair di bagian bawahnya saja. Nah, ini tuh hanya mencair di bagian bawahnya saja. Berarti agak cepat. Setuju apa tidak? Ya, setuju semuanya. Kemudian coklat. Nah, kalau kamu perhatikan di dalam sini, tuh, ya,
sudah terkena coklat. Nah, ini menandakan coklatnya mulai meleleh. Dan yang terakhir, benda apa, anak-anak? Kapur. Nah, kapurnya apakah meleleh? Sama sekali tidak meleleh atau mencair, ya. Berarti kesimpulan dari percobaan ini adalah, ayo kita simpulkan bersama-sama. Tidak semua benda padat mencair, dan tidak semua benda padat mencair bersamaan. Waktunya berbeda-beda. Bisa dipahami? Iya. Sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, hasil percobaannya ditata kembali, dirapikan kembali. Dan anak-anak, kita sudah belajar tentang benda yang dapat mencair bila dipanaskan pada percobaan tadi. Apa saja? Es batu, coklat, mentega, lilin. Es batu, coklat, mentega, dan lilin. Benar sekali. 10 poin untuk anak-anaknya Bu Sofi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, salah satu benda yang dapat mencair tadi disebutkan adalah coklat. Nah, sekarang coba kalian amati coklat, gambar coklat, 3 batang coklat yang ada pada tayangan PowerPoint. Nah, coba kalian amati. Adakah perbedaannya anak-anak dari ketiga batang coklat ini? Ada. Apa perbedaannya, nak? Berat. Iya, ukuran atau beratnya ya. Nah, coba kamu lihat coklat mana yang paling berat? 120 gram. Coklat yang paling ringan? 60 gram. Nah, tadi ketika Bu Sofi menanyakan tentang berapa beratnya, kamu menjawab 120 gram, 60 gram. Kata gram yang kamu sebutkan tadi adalah satuan berat baku. Ya, di kelas 2 kita sudah belajar tentang kilometer, ya, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, dan milimeter. Di kelas 3 kita belajar tentang satuan berat baku. Nah, sekarang pada hari ulang tahunnya Lani dan Ibu akan merayakan bersama teman-teman. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Di dalam kue coklat, di saat membuatnya pasti ada resep. Betul kan, Kak? Ada resep? Nah, coba kamu perhatikan resep yang ada pada tayangan PowerPoint. Di situ ada 2 resep. Yang pertama bahan-bahan, yang kedua bahan yang dicampur menjadi satu. Ada banyak ya, macam-macamnya ya. Ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, sampai 1 kilogram coklat yang sudah dimasak. Kali ini Bu Sofi akan membagikan lembar kerja kedua. Dari coklat tersebut, kamu tentukan yang mana yang termasuk satuan berat baku dan satuan berat tidak baku. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sofi bagikan oper gelas. Jangan lupa langkah-langkahnya dibaca dengan baik. Langsung dioper. Langsung dioper saja. Sonia, duduknya yang baik sayang.
25 gram mentega. Setuju? Setuju. Sekarang satuan tidak baku. Kenzi, 8 butir kuning telur. Setuju? Setuju. Poin untuk Kenzi. Yang belum, Sonia. 5 butir telur yang diambil putihnya. 5 butir telur yang diambil putihnya. Setuju? Setuju. 10 poin untuk Sonia. Siapa lagi yang berani? Yang belum, Erika? 1 sendok teh baking powder. Setuju? Setuju. 10 poin untuk Erika. Satu lagi, siapa ya? Siapa yang belum ya? Tere? 1/2 sendok teh garam. 1/2 sendok teh garam. Setuju? Setuju. 10 poin untuk Tere. Dari jawaban-jawabanmu tadi, Bu Sofi yakin kalian semua dapat menentukan satuan berat baku dan tidak baku pada resep kue coklat Lani. Yang berani? Yang suaranya keras, Firman. Satuan berat tidak baku adalah satuan ukur yang tidak memiliki standar baku. Biasanya mengukur dengan perkiraan saja. Betul sekali. Contohnya apa? 8 butir kuning telur. 8 butir kuning telur, betul. 5 butir telur yang diambil putihnya. Iya, 1 sendok teh baking powder. 1 sendok 5 butir telur yang diambil putihnya. 1/2 sendok teh garam. Ada lagi? 5 butir telur yang diambil putihnya. Iya. Jika 5 buah jeruk termasuk satuan tidak baku apa baku? Tidak baku. Iya. 8 buah mangga. Tidak baku. Kemudian sejumput garam. Tidak baku. Iya, betul sekali anak-anak. Kamu sudah bisa memberikan contoh dari satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, tadi Lani sudah berulang tahun membuat kue coklat, betul apa tidak? Betul. Sekarang Lani mendapat hadiah. Hadiah dari siapa? Teman. Yang bekerja di luar negeri. Hadiah yang didapat Lani berupa mainan musik seperti yang ada pada tayangan PowerPoint. Kamu lihat? Nah, ini kalau tombolnya dipencet, klik, di dalamnya akan bergerak butiran-butiran saljunya akan berterbangan di sekitar kelincinya. Siapa di sini yang pernah melihat butiran salju? Nah, butiran salju itu sangat kecil sekali. Dapat dilihat jika menggunakan sebuah mikroskop. Kamu perhatikan gambar yang ada pada tayangan PowerPoint. Ini adalah gambar butiran salju jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, jadi diperbesar. Setelah diperbesar, ternyata butiran salju bermacam-macam bentuknya anak-anak di sini. Coba kamu perhatikan. Nah, ada bentuk ini, yang di bawah ini. Tuh, ada banyak bentuk di dalamnya. Ini seperti bangun apa ya? Bentuknya? Persegi 6. Kemudian yang di sini, gambar yang di atas, yang di tengahnya seperti gambar apa ya? Lingkaran. Coba kamu lihat, geser lagi yang di sini. Wah, di sini persegi 6. Ternyata di dalam butiran salju ada bentuk-bentuknya, ya. Kemudian yang di sini, nah, lihat ada garis-garisnya anak-anak. Tuh, di sini ya, ada garisnya seperti ini. Garis yang tidur seperti ini disebut garis apa? Iya, horizontal. Betul sekali. Kemudian ada garis yang tegak. Kamu lihat berdiri disebut apa ya, Naya? Vertikal. Iya, benar, Tiara, garis vertikal. Jadi di dalam butiran salju ini ada garis, ada bentuk dan juga ada warna. Jika garis, bentuk dan warna itu kita gambar, akan menjadi sebuah karya dekoratif. Nah, kamu lihat, di sini adalah contoh karya dekoratif.
Nah, coba kamu amati karya tersebut. Bagian garis pada karya tersebut terdapat garis apa saja? Lingkaran. Lengkung. Horizontal. Vertikal. Ada garis apa lagi? Iya, garis miring. Kemudian untuk bentuknya? Iya, lingkaran segitiga. Ada apa lagi? Iya, persegi 4. Benar sekali, pintar. Warnanya bagaimana? Iya, ada warna merah, kuning, hijau. Ada warna campuran apa tidak? Iya, warna campurannya yang mana, Nak? Iya, orange atau jingga dan ungu. Kalau jingga itu campuran dari apa dan apa? Merah dan kuning. Jika ungu, kalau ungu? Biru dan merah atau merah dan biru. Nah, sekarang kita perhatikan video cara membuat karya dekoratif. Itu menggunakan garis apa, Nana? Horizontal, vertikal. Kalau ini bentuk apa? Warna primer, warna apa? Biru dan mana toh merah? Biru dan kuning. Nah, ini baru warna primer dan merah. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Baik, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair atau perubahan wujud benda mencair. Kemudian belajar apa lagi? Gambar dekoratif. Kemudian apa lagi? Satuan baku. Satuan 3 baku. Kemudian menggambar apa lagi? Aneka garis, bentuk dan warna. Baik, mencair itu apa sih, anak-anak? Perubahan wujud benda cair. Iya, perubahan wujud benda padat menjadi cair. Coba Kenzi, contoh benda yang dapat mencair. Gula, lilin. Kemudian siapa lagi? Coklat. Es batu. Margarin. Gula. Es krim. Ya. Nah, kemudian coklat bisa digunakan sebagai bahan pembuat apa?
125 gram, betul? 7. Kemudian apa lagi? 100 gram. 200 gram coklat bubuk. 1 kilo. 1 kilogram. Boleh, maizena, coklat boleh. Kemudian satuan tidak baku contohnya. 1 buah jeruk. 5 butir telur yang diambil putihnya. Ya, 8 butir telur yang diambil putihnya. Pintar semua. Hadiah Sani tadi berupa apa? Boneka mainan musik yang di dalamnya terdapat salju, butiran salju. Pada butiran salju terdapat aneka apa? Garis, bentuk, dan warna. Garis, bentuk, dan warna tadi dapat dibuat untuk menggambar. Dengan menggabungkan garis, bentuk, dan warna, kita sudah dapat menggambar dekoratif dengan indah. Iya apa tidak? Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Nanti anak-anak setelah pembelajaran berakhir, Bu Sofi akan mengirimkan link Google Form untuk kegiatan evaluasi kalian kerjakan di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Bu Ibu tanya sekali lagi, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan. Seru atau tidak? Seru. Seru, alhamdulillah. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Erika. Kita berdoa yang baik.